Kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Di beberapa video sebelumnya, gue udah bahas tentang si technical analysis dan beberapa dasar tentang saham pada umumnya ya. Jadi ada tentang cara basic trading, cara beli atau jual, terus mekanisme pasarnya juga gue udah cukup jelasin ya. Dan gue banyak jelasin tentang yang biasa digunakan, analisa yang biasa digunakan oleh para trader atau yang bermain di jangka waktu yang pendek ya, di short term, yaitu menggunakan technical analysis. Jadi di video ini gue udah mau mulai masuk sih ke namanya fundamental analysis. Nah, berbeda dengan technical analysis, fundamental analysis ini eh, tidak tidak terlalu memperhatikan yang namanya grafik. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah analisa fundamental ini digunakan untuk menilai suatu perusahaan apakah bagus atau tidak. Jadi bukan berdasarkan harganya, tapi berdasarkan kinerja perusahaan tersebut, dan kita akan menghitung berapa sih namanya intrinsic value, kalau kalau bahasanya Benjamin Graham atau Warren Buffett ya. Jadi kita melihat nilai sesungguhnya dari si harga saham tersebut, seperti itu. Jadi kalau mau dilihat sih simpel banget ya gitu. Jadi kita tuh melihat si laporan keuangannya, lalu kita memproyeksikan ke depannya si perusahaan ini seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau Warren Buffett itu strateginya adalah dia mencari saham-saham yang intrinsic value-nya lebih besar, atau nilai intrinsik perusahaan lebih besar daripada harga pasar sekarang. Gue sebutnya market price ya, harga pasar. Nah, ini ada rumus paling simple di fundamental analysis. Tapi bagaimana sih cara kita menilai intrinsic value? Nah, itu ada kaitannya dengan yang namanya laporan keuangan. Jadi gue jelasin. Jadi setiap namanya setiap quarter nih, setiap 3 bulan, setiap triwulan, setiap perusahaan tuh mengeluarkan yang namanya laporan keuangan. Tapi biasanya ketika laporan dikeluarkan untuk publik, untuk kita baca, itu ada selang lagi 3 bulan. Karena itu adalah periode audit yang dibatasi oleh si Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan TBK ini diharuskan melaporkan laporan keuangan setiap 3 bulan eh, ke Bursa Efek gitu. Dan itu datanya kita bisa lihat seperti itu. Dan kalau kalian mau ngelihat sih, pasti gampangnya adalah seperti seperti ini gitu. Misalnya kita hari ini bahas tentang Unilever deh gitu ya. Nah, ini bisa dilihat banget gitu ya. Ini kan first quarter tuh, quarter adalah selama 3 bulan gitu. Jadi kalau mereka kan sebutnya quarter, quarter tuh 1/4, jadi 1/4 tahun ya, sama 3 bulan lah gitu. Dari sini kita bisa bandingin nih quarter dari 2017, 2018, 2020 seperti apa kayak gitu. Ini first quarter ya ini. Nah, ini akhir tahun kalau fourth quarter. Nah, jadi setiap perusahaan tuh memang mewajibkan untuk melaporkan laporan keuangan ini gitu. Kalau kalian mau, itu kan udah singkatnya ya. Kalau kalian mau mau baca sih, tinggal di idx.co.id laporan keuangan. Jadi kamu bisa browsing aja sih di sini. Nah, biasanya tuh kalau laporan keuangan dia nggak terlalu banyak membahas tentang yang namanya forecastnya ya, atau misalnya laporan dari manajemennya. Nah, tapi ketika laporan tahunan dia tuh cukup cukup lengkap sih gitu ya, untuk melaporkan oh ini teh gimana sih industri apa yang baru, dan dia memberitahu nih si profil-profil profil-profil si perusahaannya gitu ya. Terus ke depan apakah ada strategi khusus yang akan dia lakukan atau tidak gitu. Nah, biasanya kita tinggal masuk ke si DX ini, terus yang tadi ya, yang di dx.co.id, terus cari laporan keuangan. Kita cari aja nih laporan tahunan saham, terus Unilever. Terus kita masukin aja tahunnya. Lalu dicari aja nih, atau apakah ini belum keluar. Coba kita cari yang lain. Atau laporan tahunannya belum keluar ya. Coba kita carinya dengan cara ini. Oh, ini sorry sorry. Jadi udah ada ya di bawah.
Nih, di Unilever nih kita jadi tinggal bisa lihat aja. Biasanya ya terserah sih ya, saya sih downloadnya ini aja. Nah, jadi ketika kita ngomongin fundamental analysis, kita tuh harus rajin-rajin membaca yang namanya si laporan keuangan ini gitu. Jadi kalau di technical analysis kita bisa bisa ceritanya ya, kita bisa menganalisa saham yang sebetulnya kita nggak tahu tuh itu sebenarnya perusahaan apa sih gitu. Jadi kita cuma tahu namanya, kita lihat trennya bagus, kita lihat grafiknya bagus dan ada kesempatan masuk dan kita punya trading plan yang benar, kita bisa mencari untung dari sana gitu. Nah, sedangkan yang namanya fundamental analysis biasanya kita tuh harus membaca laporan-laporan seperti ini. Ini kebetulan laporan keuangannya aja ya kelihatannya ya. Ntar coba. Nah, biasanya tuh ada nah ini juga bukan. Biasanya tuh ada profil perusahaannya gitu ya di dalam sini gitu. Jadi kita bisa lihat eh kita bisa lihat sih gitu tanggapan direksinya, terus dia ada biasanya ada research pasar juga di situ gitu. Dan itu yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya kalau di fundamental analysis kita harus mengerti ya tentang itu gitu. Ya mungkin kalian bisa baca-baca sendiri sih ya. Kalau dulu sih yang gua kebenaran nih masih belum menganalisa nih karena gua masih belum mencoba masuk menghitung fundamental lagi sih ya untuk di tahun ini karena gua ngelihat si makroekonominya masih belum terlalu bagus seperti itu. Nah, tapi pada intinya ya kalian melihat dari yang namanya laporan keuangan seperti ini. Jadi isinya angka-angka, semua kita akan menganalisa angka-angka ini walaupun memang tidak semuanya yang kita analisa gitu. Biasanya kan kalau Warren Buffett bilang kan kita juga perlu tahu yang namanya manajemennya, siapa direksinya, latar belakang perusahaannya, terus pertumbuhannya seperti apa, terus apakah dia punya brand value yang tinggi ya, kalau dia sebut tuh antara competitive advantage atau namanya economic mode gitu. Jadi mau bagaimanapun keadaan ekonomi si perusahaan ini nggak akan terlalu yang namanya gonjang ganjing gitu, dan nggak akan terlalu naik turun gitu ya untuk si namanya laporan keuangannya seperti itu. Jadi kita mencari perusahaan yang stabil, yang terprediksi, yang bisnis modelnya sudah terbukti, dan itulah yang namanya analisa fundamental. Sebetulnya kita nggak perlu mengerti hampir semua semua hal-hal ini gitu, walaupun kita bisa bahas nih ya gitu ya, misalnya secara mendetail. Misalnya ketika ada hutang, ini hutangnya adalah hutang siapa, ini ada piutang usaha, misalnya kita piutangnya ke siapa aja tuh, piutangnya ke Unilever apa gitu. Nah, ini adalah perusahaan Unilever ya, beda dengan perusahaan yang lain gitu. Kebenaran si Unilever memang eh, apa ya namanya, bisnis modelnya seperti ini ya. Jadi dia adalah produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari dan yang memproduksinya tuh gantian gitu. Jadi di sini tuh semua pabriknya nggak ada di sini, cuman kebanyakan Unilever tuh adalah distributor dan ini adalah produsen-produsen biasanya dari Unilever. Dan kita juga kan ada yang memproduksi nih, namanya piutang kan berarti orang lain ngutang ke kita gitu. Jadi ini misalnya Unilever Asia Private Limited ini berhutang ke Unilever Indonesia gitu. Nah, kita bisa lihat semua ini detail gitu. Jadi kita bisa tahu nih utangnya ada berapa, persediaannya ada berapa banyak gitu. Ini transaksi dengan pihak berelasi atau apapun. Nah, ini semuanya ditampilkan di sini seperti itu. Dan ada juga yang biasanya tuh yang cukup penting adalah sebenarnya angkanya tuh beberapa lah ya. Beberapa angka saja sih yang biasanya diperhatikan agar kita tidak perlu terlalu habis waktu nih untuk membahas seperti ini. Tapi kalau kalian memang mau mempelajari ini ya menurut saya sih ini juga sangat penting gitu. Karena dulu juga saya kebetulan nih kuliahnya di akuntansi, jadi saya cukup mengerti yang namanya membaca laporan keuangan gitu. Tapi untuk sebagai investor saham kita hanya perlu mengetahui yang namanya beberapa apa ya namanya komponen keuangan penting sih ya yang berhubungan dengan harga saham gitu. Ya saya juga itu sudah di stated ya di sini. Nah, ini adalah yang sebenarnya angka-angka yang cukup penting ya. Book value, EPS, PER, PBV. Ini biasanya nanti akan saya jelaskan sih ya di 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 video-video selanjutnya seperti itu.
Ya, jadi ini adalah 4 angka sih yang biasanya digunakan. Terus untuk menghitung namanya intrinsic value itu ada discounted cash flow dari operation, ada juga discounted earning gitu ya, net income-nya gitu. Jadi gimana sih ngelihatnya gitu, nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Cuman gue mau terangin aja sih ya di sini gitu. Biasanya jadi kalau kita melihat si ini gitu ya, kadang ada orang yang berkata oh namanya kalau saham beli blue chip gitu ya, atau beli saham consumer gitu. Tapi ini terbukti namanya Unilever pun dari tahun 2018 sampai 2021 ini kesimpulannya harga sahamnya turun ya gitu. Harga sahamnya turun gitu. Nah, tapi sebetulnya nah inilah yang kenapa bisa menyebabkan yang namanya saham tuh under value atau over value. Over value itu ketika harga intrinsiknya lebih kecil daripada harga pasar gitu. Nah, Warren Buffett senang mencari saham-saham yang seperti ini gitu ya. Tapi ini saya juga masih belum tahu ya. Kita masih belum menghitung yang namanya si intrinsic value-nya seperti apa. Tapi akhirnya adalah kesempatan-kesempatan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi ketika grafiknya turun, misalnya saham ini adalah intrinsic value-nya di 10.000, anggap saja seperti itu. Jadi ini adalah nilai perhitungan perusahaan ini adalah di 10.000. Tapi pada kenyataannya, oh harga sekarang hanya 6.000, berarti saham ini under value gitu. Karena ketika harga pasarnya di 6.000, padahal itu perusahaan harganya di 10.000. Dan para analisa fundamentalis, jadi dia punya kepercayaan kalau saham harga saham ini yang di IHSG lambat laun pasti akan menyamai dengan intrinsic value-nya. Bahkan ketika ada momentum itu bisa jauh lebih tinggi daripada intrinsic value-nya. Dan itulah perusahaan-perusahaan yang kita cari. Nah, jadi kalau kemarin tuh screening sahamnya beda ya berdasarkan technical analysis. Jadi kita lihat MA-nya, kita lihat trendnya, kita lihat MACD-nya seperti itu. Tapi kalau di sini kita akan melihat si income statement-nya seperti apa gitu. Dan ini bisa dibanding-bandingkan dengan yang lainnya ya gitu. Jadi tapi inilah gitu ya, misalnya permulaan si, nah ini akan kita juga akan lihat nih ya beberapa yang namanya fundamental analisis ya di angka-angka seperti ini gitu. Sebenarnya datanya udah cukup lengkap ya, ada di investing.com, ada di Reuters, ada di Yahoo Finance gitu. Kita tinggal lihat aja gitu di kolom finansialnya. Nah ini biasanya yang digunakan untuk si fundamental analisis gitu. Jadi datanya udah cukup tersedia, cuma nanti ada cara ngitungnya sendiri sih ya yang akan diajarin gitu. Tapi ini adalah angka-angka sebenarnya yang mendasari yang namanya fundamental analysis gitu. Oke, sampai di sini juga nih untuk permulaan tentang fundamental analisisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau misalnya mau request atau mau tanya tentang video apa gitu, kalian bisa ini, karena ini sifatnya tuh ngobrol ya, kita ngobrolin tentang investasi. Jadi beda, jadi saya bukan sebagai guru yang akan mengajar kalian, tapi ya kita ngobrol aja gitu ya, santai-santai, dan seperti inilah gitu ya si pola-pola channelnya seperti itu. Nah, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.